Oke, peserta masuk jam 2. Ya. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar hari ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. Acara akan kita mulai 4 menit lagi. Apakah Anda dan tim masih melakukan pekerjaan yang bersifat manual dan berulang-ulang? Seperti data entry yang dilakukan secara manual, kalkulasi rumit yang seperti tiada akhirnya, atau pekerjaan lainnya yang seharusnya bisa dilakukan secara otomatis dibandingkan manual? Glimatic AI dapat mengerjakan pekerjaan itu untuk Anda dalam berbagai bahasa Asia dan proses apa saja dalam industri apapun. Membaca dan menyalin data secara cepat dari berbagai jenis dokumen. Ekstrak data dari dokumen secara akurat, lalu memasukkannya ke dalam berbagai jenis sistem IT. Sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan lain yang lebih memiliki nilai tambah. Pastinya Anda akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas hingga 300% bahkan lebih. Serta mengurangi biaya operasi hingga 72% atau mungkin lebih dari itu. Lihat dan rasakan hasilnya dengan cepat hanya dalam 3 minggu. Rasakan bagaimana cognitive automation dapat membantu bisnis Anda. Implementasi yang cepat, proses adopsi yang mudah. Anda tidak harus menjadi seorang engineer untuk menggunakannya. Siapapun dapat melakukannya, termasuk Anda. Dengan Glimatic, pekerjaan bisa menjadi ringan dan menggembirakan. Hubungi kami untuk free trial atau demo sekarang. Kunjungi website kami di www.glimatic.com. Apakah Anda dan tim masih melakukan pekerjaan yang bersifat manual dan berulang-ulang? Seperti data entry yang dilakukan secara manual, kalkulasi rumit yang seperti tiada akhirnya, atau pekerjaan lainnya yang seharusnya bisa dilakukan secara otomatis dibandingkan manual? Glimatic AI dapat mengerjakan pekerjaan itu untuk Anda dalam berbagai bahasa Asia dan proses apa saja dalam industri apapun. Membaca dan menyalin data secara cepat dari berbagai jenis dokumen. Ekstrak data dari dokumen secara akurat, lalu memasukkannya ke dalam berbagai jenis sistem IT. Sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan lain yang lebih memiliki nilai tambah. Pastinya Anda akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas hingga 300% bahkan lebih. Serta mengurangi biaya operasi hingga 72% atau mungkin lebih dari itu. Lihat dan rasakan hasilnya dengan cepat hanya dalam 3 minggu. Rasakan bagaimana cognitive automation dapat membantu bisnis Anda. Implementasi yang cepat, proses adopsi yang mudah. Anda tidak harus menjadi seorang engineer untuk menggunakannya. Siapapun dapat melakukannya, termasuk Anda. Dengan Glimatic, pekerjaan bisa menjadi ringan dan menggembirakan. Hubungi kami untuk free trial atau demo sekarang. Kunjungi website kami di www.glimatic.com.
Baik, kita akan mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar hari ini. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku partner dari Glimatic AI dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai robot process automation for managed service provider. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Marketing Director PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Beliau yang akan menjadi moderator dalam webinar hari ini. Dan untuk narasumber kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Benarifo Abdullah selaku Asisten Vice President Sales dari Glitris PT Ltd. Untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung kembali dalam webinar kita pada siang kali ini. Dan tema kita masih berlanjut di tentang managed service provider ya. Di managed service provider seperti yang kita ketahui bersama merupakan perusahaan yang memberikan layanan atau jasanya untuk perusahaan lain. Nah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita, Pak Benarifo, Pak Ben. Memang jadi kenapa robot process automation ini menjadi salah satu topik yang kita angkat untuk managed service provider ya. Karena dalam pengamatan kami, teman-teman managed service provider ini kebanyakan memang masih menggunakan sumber daya manusia, masih menggunakan SDM yang sangat banyak ya. Dan kalau di kita di Indonesia ini malah bisa tersebar di berbagai tempat. Tapi sebetulnya menarik, Bapak Ibu rekan-rekan, sistem yang digunakan oleh berbagai managed service provider ini sebetulnya sistemnya sudah mulai terintegrasi, sistemnya sudah sudah menjadi satu ya dengan aplikasi dan umumnya sudah juga beralih ke aplikasi-aplikasi berbasis web atau web-based application. Nah, yang menarik nanti kita akan coba lihat ya dalam perspektifnya Glimatic bagaimana solusi dari Glimatic bisa membantu perusahaan managed service provider dalam memberikan layanannya untuk banyak perusahaan lain. Nah, jadi saya lihat juga dari Bapak Ibu rekan-rekan ini juga tidak hanya dari teman-teman di managed service provider, tapi juga ada yang hadir dari rekan-rekan di sisi end user atau customer. Dan ini tidak ada masalah sebetulnya karena justru sebetulnya banyak yang sudah mulai memikirkan untuk beralih menggunakan managed service provider, menggunakan robot process automation ya, software untuk membantu otomatisasi proses. Nah, apa saja yang nanti bisa dibantu oleh Glimatic, kita akan dengar langsung dari narasumbernya, Pak Benarifo Abdullah atau Pak Ben, yang akan membagikan bahannya untuk kita semua. Pak Ben, silakan, the screen is yours. Baik, terima kasih Pak Pangki dan Mbak Nurma. Selamat siang rekan-rekan semua, para hadirin yang hadir di webinar hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Daya Cipta Monitoring ya, selaku event organizer untuk webinar ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Jadi mungkin perkenalan dulu, saya Benarifo Abdullah. Saya di sini yang dari Principal Glitris Private Limited untuk produk Glimatic Artificial Intelligence di Indonesia, atau biasa disebut dengan Glimatic AI. Seiring dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Pangki, jadi agenda kita hari ini kita akan coba explore tentang RPA dan bagaimana dia bisa maximize dari produktivitas perusahaan-perusahaan managed service, atau bahkan sampai lebih dalam ke end user atau departemen yang terkait. Oke, jadi mungkin saya akan menggunakan bantuan screen agar visualisasinya lebih oke ya.
Oke, screen saya udah terlihat. Oke. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi di sini perusahaan saya ini dinamakan Glitteris Private Limited ya, atau Glitteris PT Ltd. Di sini dengan produk core kita itu kita sebut dengan Glimatic AI. Jadi Glimatic AI ini adalah perpaduan antara robotic process automation dengan artificial intelligence yang menariknya di sini. Seperti itu. Oke, Oke, mungkin ini nanti presentasi saya itu akan kita bagi 3 ya. Yang pertama itu kita akan masuk ke gambaran umumnya dulu tentang si RPA ini apa sih. Mungkin rekan-rekan beberapa di sini udah pernah dengar, atau mungkin udah pernah explore, atau pernah trial, atau bahkan sudah ada di perusahaannya. Nah, mungkin kita akan highlight lagi gambaran umum itu seperti apa, kapabilitasnya itu apa. Terus kemudian nanti yang kedua itu kita akan lebih spesifik ke managed service provider, tentang pekerjaan apa yang bisa kita bantu dengan si AI ini. Dan nanti terakhir saya punya beberapa video demo ya, contoh yang pernah kita coba automate. Nah, mungkin nanti terakhir ada question and answer yang bisa diajukan oleh rekan-rekan sekalian. Oke, langsung aja. Di sini kita akan masuk ke yang pertama dulu. Kita akan introduction di robotic process automation ya. Nah, mungkin ini bagi sebagian orang mungkin ini udah nggak asing lagi tentang si robot sebutannya ya. Ya mungkin robot akan menggantikan manusia, atau misalnya robot yang akan mendominasi pekerjaan-pekerjaan, atau mungkin bisa kita lihat di beberapa manufaktur ya, ada robot-robot yang misalnya robot printing, atau misalnya ada robot-robot fisik lain. Nah, sedangkan si robotic process automation ini dia itu berbeda dibanding robot-robot yang mungkin di bayangan kita robotnya itu akan robot fisik atau duduk di depan komputer gitu ya. Jadi sebenarnya itu di sini si robotic process automation kita itu dia sederhananya itu adalah software yang bisa meniru pekerjaan manusia di komputer. Lebih canggihnya lagi, di sini dia dengan artificial intelligence-nya itu memungkinkan kita itu untuk mengajarkan ke si robot itu bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan, atau bagaimana cara kita berpikir dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi ini rekan-rekan bisa bayangkan kalau misalnya si robot ini itu akan jadi teman kerja dari user, atau misalnya dari admin, yang sebelumnya mungkin dia akan harus mengerjakan pekerjaan sendiri satu persatu. Nah, sekarang ada kawan barunya ini yaitu robot. Nah, robotnya ini akan membantu dia mengerjakan pekerjaan yang sama seperti yang dia lakukan sehari-hari. Nah, namun ini skala kecepatannya itu jauh di atas human power atau manpower. Seperti itu. Nah, ini ada biasanya di RPA ini kita mampu mengerjakan kita bagi 3 ya. Dan itu kita bisa bantu kontrol layar di komputer. Misalnya ada sistem yang harus kita masukkan, atau misalnya kita harus handle email dari customer, nah itu bisa dikontrol oleh robotnya. Terus di sini kita bisa juga kontrol existing IT system, entah itu kita ada CRM, atau mungkin kita punya sistem sendiri yang harus dikontrol, ditarik reportnya, atau misalnya dimasukin data customer-nya, atau kita makin menghitung tiket, itu bisa kita gunakan si RPA ini. Nah, terakhir lebih advance, tentunya dengan artificial intelligence ini, atau AI, kita bisa mengajarkan robotnya untuk membuat keputusan, membuat analisa prediktif, atau misalnya analisa sentimen, kita bisa buat yang demikian. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada 3 masalah utama yang coba kita solve. Sebenarnya di sini sederhananya itu robot kita itu akan bantu di pekerjaan-pekerjaan yang manual atau repetitif sifatnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang secara kuantitas itu banyak ya, mungkin ribuan atau misalnya puluhan ribu yang harus dikontrol oleh 5 orang atau misalnya 10 orang dan berapapun itu. Nah, ini kita akan coba automate. Jadi kita akan ajarkan ke si robot bagaimana manusia itu biasa mengerjakan pekerjaan itu. Nanti kita transfer ke si robot untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi manpower yang Bapak Ibu itu punya itu bisa dialokasikan ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis atau pekerjaan yang lebih bernilai. Seperti itu. Kemudian di sini juga biasanya ada beberapa software itu yang belum terintegrate langsung, atau bahkan
di integrate pun kita masih harus klik-klik manual ya. Kita masuk ke interface-nya, terus misalnya kita masuk ke, let's say kita mau buat lead baru, kita masuk ke CRM-nya, create lead, masukin datanya, apa segala macam. Nah, ini sekarang bisa di-automate dengan si robot. Seperti itu. Terakhir ini yang menarik, jadi ada legacy system atau sistem yang udah lama di perusahaan. Jadi kita bisa utilize lagi sistem itu, jadi nggak perlu ada tambahan software lain untuk support di automation yang akan kita lakukan. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ini ada tipe pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh RPA. Pertama itu sifatnya repetitif. Jadi pekerjaan ini itu berulang-ulang setiap hari. Sebenarnya mungkin secara kualitas itu pekerjaannya itu tidak terlalu memiliki value yang tinggi gitu. Ini mungkin hanya transfer data aja, atau misalnya hanya compile report aja, atau misalnya hanya balas-balasin customer aja. Nah, ini pekerjaan repetitif ini bisa kita otomatiskan dengan si robot Climatic ini. Kemudian pekerjaan manual, of course. Jadi misalnya dari mungkin staff Bapak Ibu itu harus eyeballing ya, mungkin istilahnya. Jadi harus plototin layar gitu, harus lihat dia mungkin melakukan checking, misalnya ada customer report dia harus cari, oh ini punya sales yang mana nih, atau dia bisnisnya ini yang mana. Nah, itu kan memakan waktu yang cukup banyak juga. Jadi si robotnya ini akan kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang demikian. Terus kemudian of course, dua yang terakhir ini tentunya itu pekerjaan itu tipenya itu dia terstruktur dan tentunya dengan tipe pekerjaan yang menghasilkan keputusan yang logis seperti itu. Jadi si robotnya ini tidak bisa untuk mengambil keputusan yang krusial. Misalnya keputusan yang mana manusia itu harus punya banyak pertimbangan dalam mengambil keputusannya. Seperti itu. Jadi ini akan fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang low value di dalam perusahaannya atau di dalam hal ini di managed service. Nah, ini saya punya satu contoh. Ini ada salah satu demo kita. Jadi di sini kita akan coba otomatisasi proses rekrutmen. Jadi mungkin kalau misalnya ada talent yang harus kita grab, mungkin kita ada ratusan yang apply atau misalnya ada ribuan yang apply yang harus kita follow up satu persatu, kita harus saring berdasarkan misalnya pengalamannya, apakah dia sesuai apa enggak. Terus misalnya mungkin ada beberapa perusahaan yang menghitung jarak rumah ke kantornya itu harus kita pertimbangkan. Nah, di sini si robotnya ini akan kita atur untuk membuat otomatisasi yang demikian. Nah, jadi di demo ini itu ingin memerintahkan ke si robotnya itu untuk mengambil semua data dari calon-calon karyawan yang meng-apply atau yang mendaftar ke perusahaan kita ya. Jadi saat di-run, jadi si robotnya akan kontrol berbagai portal job. Jadi misalnya tim Bapak ingin untuk di outsource perusahaan A misalnya butuh 50 orang. Bapak misalnya iklanin di mungkin yang terkenal mungkin Jobstreet atau mungkin di Indeed dan seterusnya. Nah, itu biasanya Bapak harus kontrol satu persatu ya, cek siapa yang apply. Terus nanti mungkin nggak sesuai dia remove, terus misalnya kita follow up dan demikian. Nah, di sini si robotnya akan kontrol. Jadi di sini salah satu ini dia menggunakan Glance. Nah, ini yang apply semua akan kita download. Terus nanti kita akan buat report baru di lokal sehingga nanti HR Bapak itu tinggal melihat report aja. Jadi nggak perlu lagi kontrol job portalnya, download satu persatu, itu semua dikerjakan oleh si robot. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi dia udah buat download reportnya dan di sini kita bisa perintahkan untuk filtering. Nah, mungkin kalau misalnya yang apply itu hanya 10 atau 20 mungkin nggak akan masalah ya. Mungkin kita masih bisa manual. Tapi let's say kalau misalnya dia udah 50 aja, kita harus go terus satu persatu. Mungkin dalam 2 minggu ya kita cek, oh mungkin hari ini 5, oh mungkin the next day mungkin hanya 4, dan seterusnya. Kan itu cukup memakan waktu kerja kita ya. Nah, sedangkan ini si robotnya akan pantau dan buat reportnya untuk rekan-rekan sekalian. Seperti ini. Nah, ini contohnya dia lagi filtering untuk education. Jadi canggihnya di sini sebelum di follow up untuk proses selanjutnya si robotnya akan melakukan filter terlebih dahulu. Jadi
di sini kita bisa atur beberapa kondisi agar si robotnya filtering kandidat-kandidat yang mengapply di perusahaan kita. Seperti itu. Jadi ini bisa mempercepat proses rekrutmen atau saat kita ingin mencari orang untuk kita sorot di suatu perusahaan ya. Di sini bisa dibantu oleh robot. Nah, ini contohnya. Dia akan kirim email ke si kandidat ini dan dia akan tulis jabatan yang di-apply itu apa dan apa yang diperlukan. Misalnya kita perlu ijazah dia atau perlu portofolio dia. Nah, itu bisa diinfo aja, nanti si robotnya akan follow up satu persatu. Seperti itu ya. Ini dia akan go through. Oke. Jadi dia akan bantu proses otomatisasi di rekrutmen untuk misalnya skala yang besar untuk ya, misalnya kita mau outsourcing. Nah, itu untuk seperti ini. Oke, ini kita skip dulu. Nah, kemudian di sini oke, jadi di sini AI kita itu bisa bantu juga untuk mengelola data ya. Data yang Bapak Ibu miliki. Entah itu misalnya data struktur, misalnya datanya itu kita ambil dari database, dari bentuk XLS, CSV, atau misalnya udah dokumen digital. Terus kemudian semi struktur, seperti misalnya ada petty cash, atau misalnya ada reimbursement yang harus kita proses. Nah, itu kita bisa juga. Terus terakhir ini yang paling banyak itu data yang tidak terstruktur. Biasanya ini masuk dari email, atau misalnya dari WhatsApp, atau misalnya ada dokumen yang hasil foto. Jadi mungkin ada kabel di mana, customer itu akan foto kejadiannya dan dia akan deskripsiin kronologisnya itu apa. Nah, baru nanti staff kita yang akan follow up. Nah, sebelumnya itu kan biasanya kita akan compile ya, macam ada berita acaranya itu problemnya di mana, mungkin isunya di apakah ini level 1 atau level 2 dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sini si robotnya bisa bantu rekan-rekan sekalian untuk mengelola data-data yang sudah ada di perusahaan. Seperti itu. Nah, ini tentang AI kita. Jadi AI kita di sini kita bagi 3. Sini kita bisa mengenali image. Biasanya ini untuk kita gunakan itu paling sering itu untuk mengenali logo-logo perusahaan ya. Jadi misalnya Bapak ini MSP yang bekerja sama dengan puluhan vendor. Nah, itu biasanya mereka pastikan punya template-nya atau format dokumennya masing-masing. Nah, di sini si robot itu bisa mengenali saat email masuk, dia akan foldering dan dia akan kelompokkan sesuai dengan perusahaan. Jadi foldering itu akan lebih rapi dan human staff itu akan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan. Terus kemudian di sini ada NLP-nya. Ya, jadi di sini kita bisa ajarkan ke si robot tentang bagaimana kita itu mengelompokkan sesuatu. Seperti misalnya mungkin kita kelompokkan nama, mungkin kita kelompokkan harga, atau misalnya ada kelompok tipe-tipe support yang biasa kita kirimkan ke customer. Nah, itu bisa kita ajarkan demikian. Terakhir tentunya di sini machine learning. Jadi metode yang kita gunakan di sini adalah supervised machine learning ya. Jadi kita akan masukkan sampel-sampel data ke dalam si robotnya. Terus kita punya model training, nanti si model training itu yang akan jadi acuan bagi si robotnya untuk bekerja ke depannya. Seperti itu. Nah, ini ada kelebihannya. Jadi di sini 3-5 kali bekerja lebih cepat, of course. Jadi karena ini robot dia ini bisa menurunkan waktu rata-rata yang diperlukan Bapak Ibu itu untuk mendeliver suatu service atau men-solving suatu problem. Jadi let's say misalnya manusia itu butuh 90 detik untuk proses satu pekerjaan. Nah, si robot ini mungkin hanya perlu 20-30 detik aja untuk mengerjakan pekerjaan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh staf Bapak. Terus deployment-nya itu cukup cepat. Jadi sederhananya itu kita hanya perlu lihat aja proses apa yang Bapak Ibu itu miliki. Dan nanti kita akan coba buat flow-nya dan kita akan coba transfer ke bagaimana untuk menerjemahkan ke dalam si robotnya. Terakhir, of course, ada pengurangan cost. Jadi di sini karena yang pertama ini, let's say misalnya perusahaan itu ada yang jalan 24 jam, mungkin customer service itu jalan 24 jam, ya mungkin harus berarti ada 3 shift atau misalnya 3 orang yang handle perusahaan itu. Nah, sekarang dengan satu robot aja
itu bisa mengcover pekerjaan dari 3 orang yang tadi sebelumnya kita utilize. Jadi di sini, terus kemudian di sini robotnya itu hanya 1 kali training aja. Di training di awal, nanti model itu yang akan digunakan oleh si robot untuk bekerja terus-menerus. Sedangkan again, misalnya kita menggunakan manpower, biasanya mungkin ada kemungkinan dia resign, atau kemungkinan dia sakit, atau misalnya kemungkinan dia pindah pekerjaan, kita harus training ulang. Nah, itu kan biasanya ada cost-nya lagi ya. Nanti kita perlu learning curve juga dari staff kita yang baru, dia perlu belajar, mungkin masih ada trial and error, dan sebagainya. Terus return of investment-nya itu cukup cepat juga, jadi tergantung dari bisnis proses apa yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan. Sini biasanya kita untuk yang pertama itu biasanya kita akan mulai dari skup yang paling kecil aja. Jadi di sini mungkin pekerjaan yang sehari-hari dikerjakan oleh staf MSP Bapak ya, yang mana pekerjaan itu tuh mungkin yang tadi ini sifatnya repetitif, manual, dan ini sebenarnya low value. Nah, sebenarnya jadi staff ini bisa kita alokasikan ke pekerjaan yang lebih bernilai atau lebih strategis. Jadi dia masih ketempatan dia berkembang itu menjadi semakin tinggi. Oke, nah kita masuk ke contoh penerapan pada jenis service-nya. So basically, jadi robot saya ini robot kosong. Jadi maksudnya itu seperti apa? Jadi robotnya ini itu belum ada perintah-perintah apa yang akan kita buat. Jadi di sini Bapak Ibu itu akan customize sesuai dengan existing business process yang sudah ada. Misalnya ada mungkin kita bisa buat di finance-nya, atau misalnya buat di HR-nya seperti yang tadi, proses rekrutmen, atau misalnya ada jam mungkin ada di operasionalnya, ada di customer service-nya. Nah, itu nanti akan di customize sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya akan coba go through beberapa ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana di sini kita menggunakan CAM juga, face recognition. Jadi di sini AI kita yang ingin kita kenalkan juga. Jadi AI kita itu bisa mendeteksi wajah dan mengenali itu customer ini namanya siapa. Ya, tentunya biasanya mungkin hari pertama datang ID-nya atau misalnya foto wajahnya kita udah save, kita buat database-nya. Jadi saat dia datang lagi itu si robotnya ini udah akan mengenali. Dan ini nanti dia akan buat kita bisa buat semacam program loyalty ya. Jadi si customer ini merasa bahwa this is respecting me a lot. Nah, itu akan meningkatkan customer satisfaction juga. Nah, ini salah satu juga. Jadi ini mass messaging ini di sini itu kita bisa terapkan di banyak hal. Jadi mungkin bisa di marketing, keperluan marketing. Misalnya kita punya promosi atau misalnya kita ingin menggarap customer kita yang udah lama, atau misalnya customer existing kita mungkin yang mungkin belanjanya itu udah nggak terlalu banyak lagi di kita, atau misalnya kita pernah punya database yang udah lampau banget yang udah nggak pernah kita kontak. Nah, di sini kita bisa customize oleh si robotnya, jadi seakan-akan ini pesannya ini dikirim oleh manusia. Nah, padahal ini udah otomatis saja sama si robotnya. Nah, terus kemudian mungkin saya lupa mention, jadi sebenarnya robot ini itu bukan berarti satu robot itu satu pekerjaan. Jadi si robot ini bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Yang penting itu kuncinya dia tidak berjalan di waktu yang sama. Misalnya Bapak Ibu itu ingin mengkontrol yang tadi, rekrutmen. Bahwa ada klien yang perlu 500 orang mungkin yang harus di outsource. Nah, itu nanti dia akan lakukan rekrutmennya itu mungkin pagi, terus misalnya siangnya itu dia akan lakukan finance, baru misalnya malamnya lagi dia akan blasting marketing yang agar besok paginya udah siap dikirim. Nah, itu bisa kita buat demikian. Jadi bukan berarti satu robot itu hanya satu pekerjaan aja. Seperti itu. Nah, ini ada penanganan komplain atau inquiry. Nah, di sini biasanya kalau komplain atau inquiry itu kan kita biasanya harus bergerak lebih cepat ya, lebih efisien, lebih efektif agar bisnisnya ini saat dia masih panas, jadi customer ini nggak lost antusiasme gitu.
Nah, di sini si robotnya itu akan handle email atau misalnya CRM dari rekan-rekan sekalian, dan dia akan kelompokkan. Oke, email ini dia komplain tentang service kita di customer A. Nanti dia akan forward ke ini customer A ini yang bertanggung jawab misalnya si ABC misalnya. Misalnya customer B ini mungkin XYZ dan seterusnya dan seterusnya. Itu asalkan kita udah kasih tahu si robotnya tentang apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada masuk komplain atau misalnya ada masuk inquiry yang ke email kita. Seperti itu. Jadi human-nya itu udah tahu dan di situ kita bisa buat follow up juga. Jadi mungkin human itu nggak taken action dalam waktu misalnya sejam. Nah, itu robotnya bisa kasih remind bahwa misalnya ini masih ada satu yang nyangkut dan ada komplain di perusahaan A. Nah, jadi human itu akan dia akan notice dan dia akan bisa langsung selesaiin pekerjaannya. Dibanding misalnya dia harus go through satu persatu, dia harus cek emailnya, dia harus filter lagi mana yang spam, belum lagi nanti ada email yang spam, belum nanti ada yang email yang jualan juga. Nah, jadi di sini si robotnya itu membuat pekerjaan itu lebih efisien, sehingga staffnya itu bisa fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih prioritas seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Jadi ini ada demo. Di demo kali ini saya ada beberapa video ya. Oke. Dan ini salah satunya di sini kita ingin memerintahkan si robotnya itu untuk mengklasifikasi email yang diterima. Jadi misalnya tadi ada inquiry, ada opportunity business, atau misalnya ada komplain, atau misalnya kita mungkin ini saat kita terima email ya, kita juga bisa kirim email ke customer-nya, kita atau CRM-nya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini kita coba custom. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu udah punya modelnya di sini seperti yang dilihat di layar. Nah, jadi saat kita run, di sini ada beberapa email ya. Ini ada respondernya siapa, terus email isinya apa. Di sini kita foldering. Ada yang minta request demo, ada yang slide demo. Seperti itu. Jadi ini bisa di customize. Jadi ini juga bisa kita buat per customer ya. Jadi kita bisa record customer ini mungkin kita pakai tiket. Jadi dia sudah misalnya dia udah mau sampai limitnya sehingga harus kita remind, atau misalnya dia masih sudah habis bahkan, jadi harus kita robot ini harus balik lagi ke customer-nya dan bilang kita perlu ada charge lagi nih untuk mengerjakan pekerjaan ini. Seperti itu. Jadi robot ini akan pantau email Bapak Ibu sekalian. Jadi staff itu udah hanya akan terima atau mengerjakan pekerjaan yang sifatnya itu prioritas atau strategis. Ini, nah, jadi satu seperti itu. Jadi ini digunakan. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan ya. Jadi saat kita terima email komplain atau misalnya email ada inquiry atau misalnya ada masalah di klien kita, itu yang kita manage service-nya. Dan nanti si robotnya akan bisa langsung balas. Jadi dia thank you, mungkin kita ucapkan terima kasih, terus misalnya kita kasih waktu, ini masalah ini mungkin akan di-solve selama 1 jam, akan ada yang hubungin Bapak Ibu. Itu jadi dari sisi customer-nya juga enak. Jadi customer itu punya kepastian. Jadi mungkin 1 jam lagi mungkin mereka ada pekerjaan atau yang penting masalah saya ini mereka aware sama masalah yang saya hadapi nih saat ini. Seperti itu. Jadi nah, ini ada satu contoh yang lain. Ini ada blasting WhatsApp. Nah, ini blastingnya ini bisa kita customize. Misalnya mungkin Bapak Ibu itu punya promosi, atau misalnya mau ada event di kantor yang mau diundang, atau biasanya mungkin ucapan hari raya, yang biasanya kita udah customize ya dari kantornya, mungkin pakai WhatsApp kantornya atau seperti apa. Yang mana klien kita itu banyak, dan kalau kita blasting satu persatu, yang pertama kita nggak bisa atur schedule-nya, jadi kita harus spare waktu kita mungkin tersendiri ya untuk melakukan ini. Sedangkan dengan si robot kita bisa schedule dia, kita mau kirim kapan, tanggal berapa, jam berapa, dan pesannya apa, dan untuk siapa. Nah, ini ada contohnya.
Ya, ada beberapa nama, dia akan cari kontaknya, dia type dan dia akan paste. Kemudian dia akan berulang-ulang seperti itu. Nah, ini kenapa dia pesannya itu jadi pesannya ini case-nya itu berbeda. Jadi pesan antara untuk si Kezia di sini untuk binary repo tadi ada perbedaan, untuk yang saya itu ada perbedaan dan seterusnya. Nah, ini udah di jalan robotnya, dikirim semua pesannya satu persatu. Jadi untuk blasting, mungkin Bapak Ibu itu punya event atau misalnya ingin punya promosi yang ingin diketahui oleh customer Bapak Ibu atau misalnya perusahaan-perusahaan yang kita garap managed service-nya. Nah, ini bisa dipermudah dengan si robotnya. Seperti itu. Nah, mungkin tadi ada kesalahan ya. Mungkin nanti misalnya namanya itu Krista, mungkin nanti dia akan tulis Tania. Karena sebelumnya itu dia kirim pesan untuk si Tania di case-nya seperti ini. Nah, human error itu pasti dengan robot itu akan di-eliminate. Jadi resiko operasional di perusahaan Bapak itu juga pasti akan menurun. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada automated ticket creation. Sorry. Mungkin aja puisi. Nah, jadi ini masalah di orientasi masih di customer ya. Jadi di sini kita bisa perintahkan ke si robotnya itu untuk masuk ke dalam satu CRM itu untuk membuat sebuah record baru ya tentang ticketing atau misalnya kita ingin lihat ticketing yang sudah existing untuk perusahaan ABC misalnya. Kita ingin lihat, kita akan buat datanya, kita akan buat emailnya, alamatnya, terus misalnya dia masih tersisa tiket berapa yang bisa dia minta di kita dan kita perlu support siapa. Nah, ini semua udah di-automate oleh si robotnya. Jadi baik lagi Bapak Ibu udah punya model. Jadi kita tinggal run. Nah, ini salah satu contohnya. Dia akan ambil dulu data customer-nya itu siapa yang kirim email. Jadi setelah proses yang tadi ya, setelah dia klasifikasiin, terus sekarang ini dia akan respon email dari customer. Nah, ini kalau dia udah ada, oh ternyata udah pernah ada nih recordnya di CRM kita. Nah, udah robotnya di sini udah langsung akan buat tiketnya. Jadi masukin detail-detailnya. Terus mungkin dia akan attach juga emailnya. Jadi nanti human-nya itu nggak akan bingung atau misalnya ada komputer hang atau misalnya apa yang biasa disimpan di lokal. Nah, sekarang ini semua udah ada di CRM-nya, jadi akan lebih mudah. Nah, ini di reply sama robotnya seperti ini. Nah, dan customer-nya udah akan langsung terima yang dia minta tadi. Jadi apa namanya masalah yang tadi dia baru up ke manajemen kita, nah ini udah bisa langsung di-handle atau diselesaikan oleh si robotnya tanpa perlu menunggu mungkin manusianya lagi sibuk bicara sama customer atau sedang mengerjakan project misalnya, atau ada satu hal yang sangat urgent yang perlu dikerjakan oleh humannya. Nah, jadi si robotnya bisa handle kerjaan yang demikian. Nah, ini yang tadi saya mention ya, mungkin ini sebenarnya pekerjaannya sederhana, membuat tiket untuk customer-nya itu ya. Nah, tapi mungkin karena sederhana ini, tapi kita perlu masuk ke sistemnya, kita harus report dulu, kita harus ambil detail dari customer-nya, sehingga itu perlu waktunya tersendiri. Seperti itu. Oke, nah ini kita masuk ke bagian terakhir. Jadi ini ada pertimbangannya itu. Pertama itu biasanya kita akan bagi dua dulu. Apakah misalnya proses Bapak Ibu itu memerlukan artificial intelligence atau AI, atau misalnya bisa disupport dengan automation biasa gitu. Jadi itu nanti kita identify, dan biasanya itu kalau Bapak Ibu ingin mencari pertimbangan itu paling mudah itu dari jumlah transaksi. Jadi kalau biasanya itu saya kalau misalnya transaksinya itu udah mungkin 1.000 per bulan ya, udah banyak, udah ratusan, udah bahkan sampai ribuan.
Nah, itu mungkin cocok untuk digunakan si robot automation ini. Namun kalau misalnya 1 bulan itu mungkin hanya 10, hanya 15, mungkin setahun itu hanya 50 proses 50 kali lah staff itu harus melakukan ini. Nah, itu dari segi budget atau misalnya dari segi investasi itu kurang worth it atau kurang oke lah untuk menggunakan si cognitive automation ini. Nah, terus kemudian di sini juga kita akan lihat sistem-sistem apa aja yang digunakan di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak, Bapak integrate dengan sistem CRM, atau misalnya Bapak punya ada accounting software lagi, atau misalnya ada software lain lagi. Nah, itu nanti akan kita cek, kita akan coba cek integrasinya itu akan seperti apa. Apa tadi kita jalan di front end atau misalnya di back end dengan API dan seterusnya. Ya, tentunya, nah ini yang tadi saya mention part ini volume transaksi yang akan diotomisasi. Nah, ini sangat penting untuk menghitung berapa banyak time save yang bisa Bapak Ibu miliki dan berapa money save yang bisa Bapak Ibu hemat. Seperti itu ya. Oke. Ini implementasinya biasanya kita akan untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru untuk di transformasi pekerjaan ini, biasanya kita akan assist dari pekerjaannya itu seperti apa, mungkin nanti staffnya itu bisa show tentang biasanya saya sih misalnya monitoring data pengguna misalnya. Nah, itu nanti kita akan lihat si staff ini akan pakai sistem-sistem apa aja dan pekerjaan apa yang dikerjakan. Baru nanti kita akan kembalikan lagi tentang bagaimana si robotnya itu akan bekerja, sampai nanti kita akan buat robot seperti apa yang sekiranya itu cocok untuk mensupport pekerjaan di kantor Bapak Ibu sekalian. Ini yang tadi ya. Nah, di sini yang bisa saya advice mungkin. Jadi setelah kita identifikasi prosesnya, kita udah tahu prosesnya, ini transaksinya ini banyak secara kuantitas gitu ya. Terus misalnya di sini sebenarnya ini pekerjaannya mudah, tapi staff ini perlu waktu misalnya 3 jam, bahkan dia sampai berlembur sampai pulangnya itu mungkin malam karena mengerjakan pekerjaan itu ya. Nah, itu yang bisa kita automate. Terus kemudian kita akan coba buat robotnya itu seperti apa yang bisa support Bapak untuk menjalankan si managed service ini. Dan terakhir biasanya kita baru akan review atau misalnya ada scale up. Jadi di sini memang saya strongly advise kalau misalnya Bapak itu baru mulai, memang kita lebih kalau misalnya kita itu mulai dari proses automation yang sederhana aja. Yang mana AI-nya itu tidak di-involve terlalu banyak atau tidak terlibat terlalu banyak. Jadi kita mungkin hanya fiturnya AI-nya itu hanya sedikit aja. Paling sering biasanya saya OCR. Jadi kita nggak pakai, mungkin di implementasi pertama kita belum pakai predictive analysis atau scientific analysis, captcha breaker dan lain-lain. Kita yang sederhana dulu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat seberapa banyak time save yang bisa dimiliki dan money save bisa dimiliki. Time save, money save. Ini yang terakhir, Nah, ini yang terakhir. Jadi biasanya ini ada tips dari perusahaan saya dari Glitris. Jadi biasanya kita akan cek tadi yang saya mention, kita akan cek dulu robot seperti apa yang sekiranya ini cocok untuk perusahaan Bapak. Apakah kita perlu menggunakan AI? Misalnya kita bisa automation biasa itu bisa support. Sebenarnya kita akan melakukan tes di environment terkait atau environment yang ingin dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kita akan bundle dengan transfer knowledge ke staff Bapak Ibu atau secara spesifik ke staff IT-nya. Agar the next time itu karyawan-karyawan itu bisa ada knowledge tentang ini pekerjaan ini kita bisa automate dengan robot, mungkin mereka bisa buat robotnya sendiri yang bisa mensupport pekerjaan mereka dan meringankan pekerjaan mereka. Dia ada knowledge baru untuk perusahaan. Terakhir di sini juga ini jadi bukan tongkat ajaib. Jadi
Jadi si robot ini juga nggak bisa sulap. Jadi bukan berarti ada robot ini semua masalah di perusahaan atau pekerjaan itu selesai. Karena tentunya kita masih ada peran manusia itu untuk mengambil keputusan strategis. Misalnya ada bicara sama customer atau misalnya ada krusial yang harus diputuskan. Nah, tentunya di situ kita masih perlu human. Don't be too ambitious at the beginning. Ya, ini yang tadi selaras yang saya bilang ya. Jadi memang di awal itu kita nggak perlu buat project yang AI yang terlalu besar. Mungkin biayanya itu juga investasinya itu akan sangat tinggi. Kita bisa coba yang lebih scope yang lebih kecil. Jadi perusahaan Bapak itu bisa tahu dulu tentang si robot ini pekerjaannya itu gimana, berapa banyak save yang bisa Bapak miliki, dan baru nanti kita bisa scale up sedikit demi sedikit. Terakhir, of course, don't leave it chance, karena memang masih bisa dibilang masih baru ya. Untuk proses automation ini masuk ke Indonesia ini, di perusahaan memang baru saja ingin explore tentang, oh kira-kira pekerjaan saya ini bisa nggak nih dibantu oleh robot. Oh, terus misalnya ada lagi yang dia mungkin udah tahu kalau bisa dan dia punya sampel datanya, dia akan show prosesnya. Nah itu kita sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembalikan ke Pak Pangki ya. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ben. Jadi kita langsung masuk ke Q&A ya. Saya lihat ada banyak teman-teman yang bertanya. Sebentar, saya lihat. Mungkin ada yang sesuai pertanyaannya, tapi juga ada yang sedikit membingungkan, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat ya, karena tadi ada teman-teman yang, oh sebentar nih, Pak Ahmad Rifai udah ngangkat tangan. Mau bertanya langsung Pak Ahmad Rifai? Boleh Pak, izin bertanya langsung Pak? Silakan. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah RPA ini bisa merekam proses yang berjalan di platform Unix atau Linux? Kemudian yang kedua, apabila ada kondisi error di luar prediksi gitu ya, atau mungkin RPA ini sistemnya sedang menjalankan sesuatu, kemudian ada di tengah-tengah proses itu ada problem yang berhenti gitu ya. Apakah kita bisa melihat log errornya atau mungkin sampai terakhir pekerjaan tersebut dikerjakan sampai mana itu bisa, apakah kita bisa melihatnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana skema lisensi dari sistem ini. Kemudian yang keempat, apakah bisa menjalankan proses yang sifatnya mungkin kayak riset atau explore atau prediktif gitu Pak, seperti pekerjaan orang-orang IT, misalnya programmer atau mungkin melakukan konfigurasi seperti network engineer, atau misalnya ketika ada insiden security, itu tim SOC bisa mengotomasi sistem ini untuk mengerjakan sesuatu gitu Pak. Terima kasih Pak. Sorry, Pak Ahmad Rifai dari mana? Kominfo Pak. Diskominfo mana Pak? Kementerian Kominfo Pak, pusat. Oh, Kominfo, ya. Oke. Silakan Pak Ben. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rifai atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu, apakah si robot ini bisa jalan di mesin Linux gitu ya? Ya mungkin saya tadi ada miss ya. Jadi si robot ini itu kita sebutnya mungkin satu mesin. Jadi si robot ini dia itu punya semacam Unicode atau biasa kita sebut PCID, yang mana artinya itu si robot tiap-tiap mesin atau tiap-tiap komputer, VM, anything itu akan punya satu PCID. Jadi dalam satu komputer itu dia itu hanya bisa ada satu robot, atau mungkin bisa dibelah dengan VM, nah itu mungkin itu bisa ya. Tapi ini itu satu mesin hanya untuk satu robot. Namun di sini kebetulan robotnya ini hanya bisa running di Windows untuk saat ini. Ya, jadi untuk Linux memang kita belum support untuk kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya itu kalau misalnya Sorry Pak Ben, motong.
Berarti Silakan. kalau misalnya si yang di Windows mesin ini ngakses ke servernya Linux atau Unix tadi menjalankan proses gitu bisa nggak? Kalau misalnya ya robotnya di Windows gitu ya. Iya, jadi dia kan tadi dia login misalnya ke sistemnya Linux atau Unix gitu bisa dong harusnya. Oh, kalau misalnya dia akses ke si Unix atau ke Linux-nya itu bisa. Namun yang Hmm. nggak bisa ini saat si robotnya itu dipasang di si Linux. Ya, Seperti itu sih. saat Jadi ini hanya bisa di mode Windows. ya untuk dipasang robotnya gitu. Pasang Pasang mesinnya. robot. Iya, engine-nya. Seperti Oke, itu. Terus lanjut. Pertanyaan kedua. kemudian terkait ini ya, trial kondisi error. Nah, itu tentunya kita bisa tahu ada dari error log-nya itu di mana si robotnya berhenti. Nah, itu jadi ada case juga itu ada customer yang jadi ada waktu-waktu tertentu di mana di situ mati lampu gitu. Jadi listriknya terputus. Nah, itu kan di situ nanti akan dilihat si robot ini terakhir bekerja di mana. Nah, case-nya Hmm. mungkin ada dia punya report di Excel-nya, terus kemudian nanti juga di dalam robotnya itu dia akan mark warna semacam highlight warna merah gitu. Nah, itu menandakan terakhir dia itu berhenti di mana atau gagal proses apa. Nah, itu bisa jadi juga demikian misalnya kita akses sistem, terus misalnya ternyata si robotnya berhenti juga. Nah, itu nanti dia akan info dia kenapa nih dia berhenti. Apa misalnya sistemnya itu berubah, dia nggak pernah di training ke sistem itu, atau misalnya ada si sistem itu nggak mau loading atau nggak mau muat atau kita pakai EP dia nggak mau jawab. Nah, itu nanti bisa dilihat dari error log itu. Terus terkait lisensi, jadi di robot kita ini itu kita lisensi itu subscription per year ya, langganannya per tahun. Jadi di awal itu biasanya akan ada deployment-nya dan punya lisensinya. Nanti di kemudiannya itu hanya di tahun kedua itu mungkin hanya bayar lisensinya aja atau lisensinya aja seperti itu. Terus kemudian terakhir itu tentang prediksi dan konfigurasi ya. Ya. Jadi kita itu memang ada yang untuk apa namanya si AI ini untuk software testing. Nah, jadi itu kebetulan juga mungkin saya akan share juga di mana di Reksa itu demo juga dia tentang si AI ini untuk software testing dan juga si Glimmatic ini punya modul berbagai AI modul mulai dari modul predictive analysis, misalnya ada sentiment analysis yang bisa kita pakai untuk membuat riset yang diperlukan. Seperti Hmm. itu. Demikian. Ya, ya, ya. Oke, Pak Ben, dari berikutnya dari Pak Anwar Nugraha ini. Robotik dan AI hampir menjadi kesatuan. Apa benefit yang signifikan? Dan bagaimana menentukan ROI-nya? Oke. Robotik dan AI hampir similar ya, nggak bikin kacau. Nah, sebenarnya itu kalau RPA itu sebenarnya dia hanya bisa otomisasi aja. Jadi dia hanya bisa niru pekerjaannya aja, misalnya transfer data, atau misalnya buat report dalam Excel, copy, paste, sebagainya. Nah, namun AI ini lebih dalam, dia bisa support di, misalnya ada OCR, misalnya ada character recognition atau face recognition. Misalnya tadi, seiring sama pertanyaannya Pak Rifai, dia perlu untuk melakukan suatu analisa, nah tentunya RPA ini dia memerlukan si otaknya inilah, si AI-nya ini untuk menjalankan hal yang demikian. Nah, biasanya untuk menghitung ROI itu, biasanya saya itu ada buat semacam cost and benefit analysis ya. Jadi itu bisa dihitung berapa banyak, pertama dari berapa sih waktu yang biasa diperlukan oleh staff atau human itu untuk mengerjakan suatu pekerjaan dibanding dengan robot, terus kemudian dihitung lagi cost implementasinya itu berapa di awalnya, terus nanti save-nya itu berapa. Terus kemudian biasanya manusia itu ada tunjangan-tunjangan atau misalnya ada kesehatan, THR, dan lain-lain. Sedangkan si robot itu hanya di deployment di awal aja. Mungkin itu beberapa indikator yang biasa saya masukkan ke dalam cost and benefit analysis yang saya buat. Seperti itu. Ya, 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 ya. Berarti sebetulnya kan kalau yang saya tangkap si Glimmatic ini agak berbeda dengan yang RPA yang lain ya Pak ya. Karena Betul. ada fungsi AI-nya, machine learning-nya ada. Sedangkan kalau yang lain mungkin lebih pure, lebih banyak ke RPA saja. Makanya Betul. kalau di
Glimatic sebutnya cognitive Automation. automation, ya. Jadi dia perpaduan antara RPA dan AI. RPA dan AI. Oke, nah ini juga tadi pertanyaannya mirip-mirip nih Pak Anwar Nugraha. Apakah memungkinkan melakukan pen testing atau vulnerability test menggunakan RPA? Bagaimana metodenya? Oke, kalau misalnya untuk di software testing ya, tadi sih yang saya mention tadi, jadi kita pernah lakukan di software testingnya itu, biasanya di situ kita akan ajarkan ke si robotnya pertama itu tentang kondisi-kondisi yang akan dihadapi gitu ya. Nah, jadi setelah diajarkan ke si robotnya, misalnya kita udah punya AI modelnya seperti itu, dan nanti udah tinggal kita run dan untuk mentesting software-software yang akan kita jalankan itu kita bisa menggunakan model yang acuan AI yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Ya, artinya kalau sebetulnya si vulnerability test atau pen testnya ada software lain, si RPA ini lebih sifatnya melakukan rutin atau prosesnya gitu Pak ya? Iya, dia nggak melakukan testingnya, cuman dia akan melakukan yang biasa pekerjaan manual yang dikerjakan oleh si Ya, human. itu ya Pak Anwar Nugraha, mudah-mudahan jelas. Oke, Pak Lutfi banyak nih pertanyaannya. Sebentar. Algoritma apa yang digunakan di Glimatic AI? Spesifikasi server atau perangkat apa yang dibutuhkan untuk pemasangan? Oke, ini yang dari Pak Lutfi, algoritma apa yang digunakan di Glimatic AI ya. Nah ini mungkin saya nggak bisa jawab yang ini ya, nggak bisa diaplikasikan. Tapi mungkin yang bisa saya kasih tahu ya. Jadi kita itu menggunakan analisa menggunakan satu source code dengan yang kita sebut embedded, ada software. Nah, di situ kita algoritma kita buat di situ, dan di situ juga metodologi yang kita gunakan itu kita menggunakan agile methodology untuk di Glimatic AI. Terus kemudian spesifikasi servernya di sini, sebenarnya di sini dia akan diinstal di komputer juga bisa. Jadi dia on-premise sebenarnya. Jadi mungkin komputer itu biasanya kita punya spesifikasinya, dan nanti entah itu misalnya di dalam bentuk virtual komputer, virtual machine, atau komputer existing aja yang admin itu punya, nah kita bisa install dan develop robotnya di situ. Terakhir di fraud ya, di fraud detection ini, nah kita bisa melakukan fraud detection di sini. Jadi kita itu pernah buat yang namanya itu image forgery. Jadi itu termasuk dalam kategori fraud juga. Image apa? Jadi image forgery gitu. Oh. Jadi di image forgery itu kita akan memeriksa apakah satu bukti rembes itu dipalsukan atau enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang itu ada bukti bayar atau misalnya ada bukti rembes ya. Itu mungkin pengalaman juga ya dari si itu, mungkin harganya nggak make sense gitu. Nah, jadi daripada dicek satu persatu, ya kita training ke si robotnya untuk oke, ini image yang palsu, ini yang udah diedit, ini yang palsu, ini yang diedit. Nah, jadi kemudian saat dia masukin rembes, si robotnya udah tahu wah ini udah editan nih. Iya. Jadi udah automatically decline, atau misalnya dia minta bukti yang lain seperti itu. Tapi kalau dari buktinya Pak kan dia ada image kan, berarti kan ini kan mempelajari image kan. Misalnya reimburse itu loh Pak, slip kita bayar bensin deh misalnya gitu kan. Iya, bensin. Nah, bensin gitu kan. Nah, kan itu udah sebetulnya begitu dia di capture sama si Glimatic, ini kan jadi image-nya dia detect ya. Nah, itu yang dia detect apakah angkanya yang nanti dibuat wajar atau tidak wajar atau apa Pak? Oke. Jadi yang pertama itu dia akan detect juga si kualitas gambarnya juga sih. Kualitas gambar. Iya. Jadi ternyata kalau misalnya dia print out terus langsung difoto sama itu udah dia gelap sedikit mungkin ya. Nah itu ternyata kalau kita tegaskan itu ternyata itu masih ada bedanya. Nah itu yang akan coba di-tag sama si robotnya gitu. Seperti itu. Yang terakhir pertanyaan ya terus Pak.
Ya, jadi seperti itu yang fraud Ya. yang bisa kita. Oke, lanjut nih ya, sebentar ke Pak Lutfi masih ada nih. Kalau diintegrasikan dengan data analitik bisa nggak? Analitik, yes. Jadi kita bisa mungkin analisa datanya itu dilakukan oleh software si data analytic-nya ini ya. Cuman saat si feeding-nya atau misalnya tarik reportnya, misalnya kita setelah report itu kita lakukan pemeriksaan atau validasi, nah itu bisa dilakukan oleh si robot. Ya. Seperti itu. Oke, saya geser ke Pak Michael Tanu. Apakah perlu koneksi internet pada waktu menggunakan Glimatic? Oke, jadi untuk menggunakan Glimatic sebenarnya kita nggak perlu internet connection ya. Jadi itu bisa run di environment yang without internet connection atau no internet connection sama sekali. Nah, jadi itu juga sekaligus untuk memastikan kalau si robot ini nggak akan kirim data ke luar ke perusahaan kita atau misalnya ke pasar kita. Gitu. Jadi dia pure akan di-save di dalam local folder di dalam komputer. Iya, iya. Nah, ketika ada proses upgrade, Pak, upgrade dari si softwarenya Glimatic pasti ada kan ya? Setahun Yes. pasti ada lah ya upgrade kan, update atas fitur atau bug. Nah, itu apakah proses script yang lama ini akan tetap bisa bekerja atau kita mesti melakukan apa? Mungkin compile atau apa? Oke. Pertama itu terkait update ya. Nah, itu mungkin kita minor update itu hanya 6 bulan sekali aja, dan kalau misalnya major update itu, nah ini ada per 3 tahun sekali ya. Kebetulan nih kita akan launching juga Glimatic 2.0 di dekat-dekat ini. Terus terkait pertanyaan selanjutnya itu, apakah misalnya saya udah buat scriptnya itu harus saya upgrade dan bagaimana dengan scriptnya itu? Nah itu sebenarnya upgrade itu kita bisa tetap pakai versi yang lama aja. Selama misalnya itu prosesnya itu masih oke lah, masih bisa run, nggak ada masalah, nggak ada bug atau nggak ada error. Nah itu masih bisa run yang itu. Dan kalau misalnya customer itu ingin update atau upgrade, nah itu nanti tinggal di-adjust sedikit aja sih. Biasanya di masalah di resolusinya atau misalnya ada di kliknya atau apa. Jadi model yang tadi Bapak Ibu udah buat itu udah tinggal langsung ditransfer ke si Glimatic yang baru ini dan dia akan coba langsung di testing. Seperti itu. Iya, iya. Oke, Pak Michael, sebentar lagi saya lihat ya. Saya melanjut ke Pak Asep. Apakah ada standarisasi integrasi RPA dengan perangkat existing dengan customized communication? Oh, apa ini maksudnya customized communication? Mungkin API kali ya. Kalau API ada nggak ya, Pak? Oke. Kalau untuk integrate dengan API ya kita ada pilihannya. Kita punya fungsi namanya itu custom script. Jadi si Glimatic ini sebenarnya itu dia low code. Jadi sebenarnya nggak perlu IT programmer yang expert. Jadi bahkan user pun itu bisa buat robotnya sendiri. Tapi kalau misalnya ada satu kondisi di mana kita harus komunikasi secara API, nah itu bisa kita tambahkan aja sih fungsinya ke si robotnya ini. Oke. Jadi seperti itu. Dan itu yang menarik sebetulnya si Glimatic ini udah bisa deteksi berbagai bahasa, Pak ya? Iya, kita bisa yang paling penting kita bisa handle di bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, sedangkan memang di Glimatic ini kita bisa juga handle bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Namun mungkin kalau Mandarin di kita itu nggak terlalu banyak lah, ya. Gitu. Biasanya masalah memang bisa deteksi bahasa Indonesia, Pak. Jadi kalau harusnya bisa deteksi kita, harusnya udah oke ya. Dan juga si robotnya juga function itu juga dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Interface-nya juga ya, Pak ya? Interface-nya juga. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia. Harusnya mudah nih, terutama buat teman-teman government nih, Pak. Biasanya kalau ngelihat interface-nya bahasa Inggris, suka komplain ya kan? Minta yang bahasa Indonesia. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Pak Sugik, dalam penerapan RPA untuk dataset training atau training ini, berapa minimum data sampel yang agar dia akurat, Pak? Oke.
berapa data yang diperlukan agar si robotnya ini akurat ya. Ya. Jadi mungkin agar lebih mudah itu kita ambil case misalnya ekstraksi invoice gitu ya. Jadi kalau misalnya ada invoice itu mungkin invoice dari berbagai vendor, Bapak kerja sama vendor-vendor yang beda-beda. Biasanya itu kalau misalnya dia itu udah digital, dalam hal ini kita nggak perlu OCR dulu ya, kita bisa langsung proses ekstraksi aja gitu, proses training si robotnya aja. Nah, itu mungkin kita perlu kurang lebih itu 30 sampel data setiap formatnya. Nah, namun kalau misalnya ada OCR 30 Pak ya? seperti itu. 30 berarti ya? 30 mungkin, tapi kalau misalnya ada di OCR mungkin kita works di 50 sampel data. Oke. Oke, terus dan bagaimana topologi kalau data source-nya kombinasi dari data terstruktur, data semi terstruktur, atau data tidak terstruktur? Apakah memerlukan semacam big data untuk menampung data tersebut? Oke. Jadi yang pertama dilakukan itu pastikan kita buat training modelnya itu berarti kan ada terpisah ya. Misalnya tadi data terstruktur itu mungkin kita tarik dari database, setelah yang tidak terstrukturnya itu tadi ya, kayak hasil foto atau apa, tentunya kita harus punya dulu apa masing-masing itu AI model dari data-data yang source data yang akan kita ambil atau kita olah ini. Jadi misalnya walaupun ini sebenarnya isinya sama, cuman source-nya itu beda. Nah itu tetap aja kita harus punya apa namanya AI model yang berbeda untuk handle berbagai varian data. Berbagai data, ya. Seperti itu. Oke. Nah ini mulai masuk ke contoh use case nih Pak. Kalau di penerapan RPA untuk plan maintenance Pak di manufacturing, apakah sudah ada use case-nya? Oke, untuk untuk maintenance di manufacturer kita memang bisa monitoring misalnya ada monitoring apa namanya gudang. Jadi kita akan lihat inventory-nya itu. Jadi si robotnya akan monitor terus pergerakan dari barang-barang kita di manufaktur. Nah, misalnya ada stok gudang yang udah low, nah nanti si robotnya akan automatically inform ke usernya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah, jadi daripada kita pantau atau bahkan mungkin kita kemis, sedangkan sekarang si robotnya itu akan mantau pergerakan barang atau inventory di manufaktur. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Iya, Seperti iya. itu. Oke, lanjut lagi. Sebentar ya. Devita Ruliana, seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak cara-cara untuk peretasan teknologi tersebut. Bagaimanakah mengatasi ancaman-ancaman jika ingin menggunakan teknologi RPA ini? Apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan security atau pengamanannya? Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari keamanan dari software kita ada sertifikat dari TÜV-SÜD ya. Dan di situ udah menunjukkan kalau vulnerabilitas dari si software ini itu menunjukkan 0. Terus kemudian mungkin bagaimana agar data Bapak Ibu itu tidak bocor gitu atau RP ini tidak dikontrol oleh orang yang kira-kira dia itu bukan in charge di RP ini. Nah, mungkin itu bisa di-isolate aja. Jadi si robotnya ini di-install di satu komputer dan komputernya itu akan di-isolate aja. Jadi diisolasikan atau misalnya ada perlu menggunakan password dan ID card password dan username untuk masuk ke si robotnya gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa jalankan dan bisa tahu apa yang dikerjakan sama si robot. Ya, Seperti itu. ya. Oke. Tadi kalau nggak salah udah disebutkan sih ya, tapi saya ingin memperjelas lagi Pak. Dari Pak Ahmad nih ya, bagaimana pengetahuan RPA ini dapat diadopsi ke dalam materi atau kurikulum di universitas atau lembaga pemerintahan, lembaga pelatihan pemerintahan. Oke. Kebetulan juga saya lagi ada coba untuk kerjasama sama universitas di Indonesia juga. Jadi kita di awal itu biasanya kita akan coba dulu di introduction-nya dulu ya, di pengenalannya tentang teknologi ini mungkin tapi akan lebih spesifik ke teknisnya tentang si RPA ini apa dan kan itu kita terpisah ya antara RPA dan AI-nya itu nanti akan terpisah.
Kemudian di sini baru kita biasanya akan coba buat mereka misalnya punya study case yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran atau workshop. Nah, tentunya kita bisa support di Gliomatic ini. Dan setelah itu biasanya kita akan kasih akses mereka ke community script atau learning management system yang kita Ya, buat. oke. Bisa berinteraksi. Menarik itu Pak ya. Nanti kita bisa bahas di sesi terpisah. Kalau untuk teman-teman di kampus, nanti kita bisa siapin modulnya ya Pak ya. Kalau modulnya sudah ada. Oke, terakhir pertanyaan dari Pak Sari Ramadan. Pak Sari bertanya, bagaimana mengintegrasi dengan engine lain seperti face recognition engine atau output dari video intelligence system, khususnya dalam mengkombinasi data-data proses produksi sehingga apa nih? Hingga secure di industri atau di plant. Oke. Untuk integrasi dengan sistem yang dia menggunakan face recognition itu ya. Nah, biasanya itu kita akan coba lihat dulu apakah possible untuk melakukan integrasi melalui API untuk berkomunikasi dengan sistem itu biasanya. Jadi kita akan lihat API-nya itu seperti apa. Dan kita juga akan pertimbangkan juga kecepatannya ya, dan kestabilannya itu seperti apa, berapa cepat. Karena kan kalau di kita itu karena pasti robot, jadi dia akan bekerja sangat cepat. Nah, namun sedangkan kita juga akan lihat seberapa cepat respon yang bisa dikasih oleh si software face recognition yang tadi. Iya. Seperti itu. Baik. Nah, ini menarik sekali ya, banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman. Jadi, sebelum masuk ke penutup, ya nanti yang disampaikan Pak Ben, saya undang Nurma dulu untuk mengajak foto bersama kita terlebih dahulu. Silakan, Pak Nurma. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Semuanya bagus-bagus. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Silakan nyalakan kamera semua. Masih banyak yang belum pada menyalakan. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar. Bentar, satu lagi. Oke, sudah Pak? Ya, baik. Saya lanjut dulu ke Pak Ben untuk menyampaikan closing remark sebelum nanti kita bacakan siapa yang mendapatkan OVO. Silakan Pak. Oke. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kalian yang telah hadir di siang hari ini, terutama untuk Daichi Monitoring selaku partner dari Kinetic AI di Indonesia. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masih ada ingin testing di prosesnya itu atau masih ada ingin tahu lebih lanjut itu bisa hubungi Pak Pangki ya dari DSM atau misalnya bisa hubungi saya langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Pak Ben atas waktu dan kesempatannya boleh berbagi bersama dengan kita ya. Robot Process Automation for Managed Service Provider. Kalau saya lihat tadi pertanyaan teman-teman nih, memang interest-nya sudah mulai terbangun untuk bisa menggunakan solusi Robot Process Automation. Jadi jangan khawatir, Robot Process Automation ini tidak akan menggantikan kita, tapi justru akan membantu pekerjaan-pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan lebih tepat gitu ya. Jadi ini sangat berguna tidak hanya untuk teman-teman di managed service provider, tapi juga di sisi customer juga banyak. Kalau tadi contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Ben juga banyak sekali terkait dengan apa yang menjadi rutinitas kita ya. Sesuatu hal yang simpel sebetulnya, tapi jobnya ini sering sekali menyita waktu ya. Jadi penggunaan software RPA ini akan sangat tepat. Nah, yang membuat Glimatic berbeda adalah Glimatic tidak hanya robot process automation saja, tapi juga memiliki kemampuan AI. Baik, saya kembalikan ke Mbak Nurma untuk menutup. Saya nantikan kembali kehadiran teman-teman di kegiatan kita selanjutnya di minggu depan ya. Ada tanggal berapa itu? Tanggal 27. 27 dan 28 ya. Oke, silakan Mbak Nurma.
Oke, baik. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama, Bapak Sahri Ramadan. Ada Pak Sahri? Ada. Halo, Ya, selamat ya Pak. makasih ya. Yang kedua, Ibu Devita Ruliana. Ada Ibu Devita? Ada. Selamat ya Bu. Makasih. Yang terakhir, Pak Sugik. Oke, selamat ya Pak Sugik. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Pak Benarifo Abdullah. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya di tanggal 27 dan 28 Juli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Thank you everyone. Have a good day.